Agama Hindu itu menurut pribadi saya budi akal manusia. Kenapa budi akal manusia? Diakal-akalin gitu Bapak Ibu. Ya. Terus ada Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa, pencipta, pelebur, pemelihara. Jadi saya lebih bingung juga. Kok ada banyak Tuhan gitu loh Bapak Ibu. Saya akan bertanggung jawab terhadap semua akibat yang ditimbulkan oleh kelalaian dan kesalahan saya. Bapak Ibu tahu pernah membaca setan terbesar di dunia? India, India, Bali, Cina, Korea. Bu desa takut mulai ke Bali, katanya di Bali banyak setan. Ketika manusia menghina, menyakiti orang lain, berarti dia manusia setan. Manusia berkualitas tidak dilihat dari gelarnya, nya SPD, nya MM. Kalau tutur katamu hanya untuk menghina orang Agama lain, Hindu itu berarti menurut pribadi saya budi akal manusia. Kenapa budi akal manusia? Diakal-akalin gitu Bapak Ibu. Karena memang ketidakpahaman dengan agama yang dianutnya. Ketika dia bergaul di pola agama yang sebelah, yang mayoritas, tanpa dia sadar dia sudah dicekoki oleh pola pikir beragama A misalnya, dia sementara beragama B. Kemudian dia melihat B seperti agama A, padahal melihat B harus dari sisi sudut agama. Terus ada Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa, pencipta, pelebur, pemelihara. Jadi saya lebih bingung juga. Kok ada banyak Tuhan gitu loh Bapak Ibu. Psikologisnya Bu Desa sekarang mewakili dirinya pada umur 5 tahun. Berarti 5 tahun lah pengetahuan Bu Desa saat ini menurut saya. Jadi ada kita punya emosi. Ketika dalam situasi ini marilah kita hati-hati. Ya, maka prinsip dasar saya katakan kesama adalah pemaaf. Tapi unsur-unsur memberikan efek jerah silahkan. Dibawa ke ranah hukum silahkan. Kalau saya selaku tokoh agama. Saya sendiri menilai terlalu lemah kita langsung mengacarakan. Jujur saja kalau kemarin saya lihat fotonya itu sangat tidak pas positioning pelaku penghina agama disejajarkan dengan duduknya dengan Ketua Umum PHDI bersama dengan Dirjen Hindu sebagai bagian daripada Dharma Negara, di mana kita hidup dalam tatanan kemasyarakatan, kebangsaan dan pemerintahan kita, maka ada aturan-aturan bersama yang kita sepakati, yaitu hukum yang memang harus selalu berjalan seiring. Jadi kalau memang aspek keagamaan itu udah bisa oke lah, maafkan yang bersangkutan, mestinya posisi hukum itu aparat penegak hukum mau bersikap fair play, memberikan dahaga kebangsaan agar ini bisa berjalan. Jika ditanya saya, sikap saya terhadap posisi PHDI seperti itu, jujur saya kecewa. Jujur saya kecewa. Kenapa? Ya karena tidak mewakili kepentingan umat di dalam mengelola. Ada PHDI, dari PHDI daerah, kabupaten, provinsi, pusat, silakanlah di internal sana bagaimana. Jangan malah dibalik. Orang-orang PHDI menyuruh saya melaporkan, lucu. Mereka yang mengelola organisasi keumatan, saya ini kan yang pribadi-pribadi biasa. Agama Hindu itu menurut pribadi saya budi akal manusia. Kenapa budi akal manusia? Diakal-akalin gitu Bapak Ibu. Ya. Berpikirlah mencari PHDI yang punya karakter betul-betul memang berkecimpung di keumatan dari diskusi, aksi, dan advokasi. Tidak sekedar nanti terbuai dengan pangkat-pangkat tinggi tetapi tidak punya langkah taktis kepentingan umat. Jadi terbalik. Padahal kami sudah kumpulkan beberapa, bahkan kami sudah dapat foto acara itu di mana, jadi kami sudah tahu
lokasinya di mana, tapi nggak usah saya ungkap. Jadi lokus deliktinya kita udah tahu sebenarnya. MBA saya dengar dulunya galak-galak juga ke urusan pelecehan Bali. Mana sekarang? Maju dong. Lapor, ya terima dong laporannya, proses lebih lanjut. Nanti kalau memang harus diangkat ke Bareskrim, Mabes Polri ya bawa ke Mabes Polri. Seperti halnya kasus-kasus yang lain kan begitu juga gitu loh. Sehingga polisi tetap satu, dia harus bisa menerima laporan warga negara dari manapun, karena tidak ada polisi itu seperti kepala daerah. Karena itu biar tidak menimbulkan kekecewaan lebih jauh, kalau ada yang ingin memproses secara hukum, tolong dijaga betul aspirasi masyarakat. Karena posisi polisi adalah mengayomi dan melayani. Tapi unsur-unsur memberikan efek jerah silahkan. Dibawa ke ranah hukum silahkan. Kalau saya selaku tokoh agama. Siapa yang menghina agama orang, dia sedang mencaci agamanya sendiri. Siapa yang menghormati agama orang, dia sedang memuliakan agamanya sendiri.